سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Alhamdulillah, ternyata Bunda Pita kita memang harus banyak berkorban ya. Dengan apa? Pada saat pagi kita harus mengingatkan ya, mengingatkan kepada sahabat surga semua yang ada di grup RFFLOP ya, untuk mengingatkan apa saja, diantaranya istirahat siang Bunda Pita ya, kemudian mengingatkan menyisihkan energi gitu ya, kemudian menyisihkan waktu ya, betul-betul pada saat kita mau ada mendownload energi ajaib itu biar nanti semua dimudahkan oleh Allah. Karena kemudahan itu sebenarnya adalah asalnya dari kita sendiri yang sudah prepare. Kadang kita tidak prepare dulu gitu ya, jadi akhirnya seperti ada energi-energi yang membuat hal itu tidak akan terjadi gitu. Hal baik ini tidak akan berlangsung untuk kita karena kitanya memang abai gitu. Maka yang di jamaah offline itu saya sarankan seperti ini. Bapak Ibu yang memang berniat nih rutin ya, setiap Selasa baju putihnya disiapkan, kemudian tas disiapkan, sedekahnya disiapkan, donasinya apa dan sebagainya yang biar nanti sudah siap tinggal pakai gitu ya, ada di meja yang sering kelihatan. Nah, kalau sudah sering kelihatan jadi LOP, nanti pada saat hari Senin ya kemudian menjadi mudah Selasanya berangkat kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di online seperti ini pun juga sama gitu ya. Disiapkan bajunya, disiapkan bukunya gitu ya. Kemudian disiapkan ada lagi donasinya yang mau ada titip poster doa gitu ya. Kemudian juga dilihat saya sudah jatuh tempo apa belum gitu ya, nggak usah menunggu Bunda Dina menjapri dan lain-lain, itu malah luar biasa ya, karena energinya istilahnya di situ nggak terganggu gitu ya, dengan ada wah iya ya ternyata saya kok belum bayar gitu kan, akhirnya ada rasa yang di dada itu kurang nyaman gitu kan. Nah, pada waktu Bapak Ibu sudah dipersiapkan segala sesuatunya, jadi nanti lancar pula nanti kehidupan Bapak Ibu bersamaan, lancar pula rezeki berdatangan tuh ke Bapak Ibu semua gitu ya. Bismillah. Nah, kemudian ada yang di Zoom ya, ini menyampaikan bahwa Bunda mohon maaf ini kok saya enggak kedengeran suaranya gitu. Bunda Rizka Samanta. Coba sudah kedengeran apa belum Bunda Rizka Samanta? Ini kalau yang saya lihat ya, ada di kiri bawah HP itu ada tanda headset, belum diklik. Nah gitu ya, coba diklik. Yang belum kedengeran suaranya maklum ya, karena kita kan zaman-zaman zilenial zaman keduluan gitu ya, zaman old gitu ya. Kita ini ya usia sekian ya, kemudian mengenal ada banyak fasilitas digital gitu kan. Akhirnya kadang belum tahu nih, belum paham ini saya ngeklik apa gitu ya, saya ngeklik apa kayak gitu kan ya. Nah, yang belum terdengar suaranya ya, Bapak Ibu untuk bisa ngeklik di kiri bawah yang ada tanda headsetnya, diklik, nanti ada keluar suaranya nanti itu ya. Nah, alhamdulillah Bunda Pita dan Bapak Ibu semua kita akan belajar bagaimana meniti langkah agar lunas amanah. Jadi agar mudah lunas amanah. Saya yakin ya, di sini Bapak Ibu tidak ada yang punya hutang. Semuanya udah lunas gitu ya. Menjadi proyeksi gitu kan. Saya tidak punya utang udah gitu ya. Memang ada banyak yang benar-benar free, tidak punya utang banyak gitu kan. Tidak punya utang, tidak punya amanah. Tapi yang punya hutang diganti nih sweet purpose ya. Punyanya adalah aman. Ya, kenapa sih disampaikan kok ada di grup ya, atau Bunda Pita atau Bunda Susan kok ngomongnya masih kurang disiplin ya gitu. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu di sini di grup ini ya, tidak semua peserta itu paham disiplin kata karena prosesnya adalah belajar by belajar.
Jadi maka kami sampaikan ada kadang hutang, kadang amanah agar mereka belajar untuk memahami dan kemudian nanti bisa bersama-sama fokus gitu. Kalau saya ngomongnya amanah, Bunda Pita ngomongnya amanah, nanti yang baru masuk itu enggak paham apa sih amanah gitu kan. Wong saya punyanya utang gitu, akhirnya enggak memperhatikan. Nah, intinya Bapak Ibu yang ada tanda kutip hutang diganti di dalam dirinya itu, wah saya enggak punya hutang, adanya amanah. Nah, nanti energi Bapak Ibu itu menaik. Amanah ini artinya adalah mulia. Nanti Bapak Ibu itu menjadi orang yang mudah dipercaya. Bawaannya itu menjadi orang yang jujur, bawaannya menjadi orang yang bisa dipercaya, bawaannya menjadi orang yang tulus. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bukan modus lagi gitu ya, tapi tulus gitu. Kalau sudah seperti ini, menarik rezeki dengan mudah Bapak Ibu. Yakin orang-orang di sekeliling Bapak Ibu itu nanti akan respect dan akan melihat. Pada saat Bapak Ibu ada ketidakmudahan pasti mereka akan tergerak. Nah, pada saat Bapak Ibu sekarang ini belum ya ada kemudahan dalam langkah-langkahnya melunasi amanah, melunasi hutang itu kok belum tercapai, ya belum ada keajaiban. Bisa jadi di dalam vibrasi energi di dalam diri sendiri itu memang belum positif. Gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana agar bisa positif? Dibutuhkan adanya ilmu. Bagaimana saat bisa baik, ya, bisa brilian. Nah, diperlukan adanya ilmu. Untuk bekal nanti diserap dalam cakrawala pikiran, dibutuhkan pula adanya booster iman yang nanti masuk ke feel perasaan dan juga loop kolbu. Akhirnya nanti tiga ruang kita itu akan terisi dengan indah ilmu-ilmunya Allah dan amalan-amalan kelangitan yang kita lakukan nanti gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, apakah saja itukah 3 langkah mudah lunas amanah? Sebelumnya Bapak Ibu semua, kita belajar 3 langkah saja, tidak berlangkah-langkah. Bapak Ibu mungkin pergi ke pasar ya, Bapak Ibu mungkin pergi ada ke tempat kerja, langkahnya itu sampai ribuan langkah ya, ratusan langkah, ribuan langkah. Tetapi kalau soal lunas amanah, lunas hutang itu ternyata cuma 3 langkah ya. Apakah saja itu? Kita belajar bersama-sama untuk kita turunkan garis kebenaran kita buka ya, ada keakuan kita, wah saya paham ilmunya, wah saya udah tahu kemarin, kita turunkan dulu ya, kita serap ya ilmunya, insya Allah nanti akan menambah kepemahaman dan nanti prakteknya akan mudah. Sebelumnya Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya Bapak Ibu yang ada di Zoom dan ada yang di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal tatam lisani yafqahu qawli. Karena tadi sudah dicek semangatnya, malam hari ini powerful seluruhnya ya. Karena pada saat ilmu ini nanti diserap, Bapak Ibu yang sudah tidak punya amanah, yang tidak punya utang, itu bisa diambil ilmunya, nanti bisa ditularkan. Atau bisa untuk jaga-jaga gitu ya. Jaga-jaga jangan sampai terpeleset ke ada hal-hal yang menuju seperti itu ya. Jadi penting sekali untuk kita paham, karena saya sendiri pun juga saya harus paham gitu. Karena rentan sekali seorang pengusaha itu akan hal-hal amanah atau hutang itu bisa terjadi kapanpun kepada kita kalau kita tidak hati-hati. Nah pada saat ilmunya nanti kita akan berhati-hati. 3 langkah mudah lunas amanah, apakah itu sahabat? Nah sahabat, ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sahabat surga di sini pecinta RFFLOP Magnet Rezeki ada yang sudah terlanjur bisnis pakai uang riba?
Ya. Selamat bermalam Jumat Pak Ustadz. Adakah demikian, Bunda Pita? Saya mohon izin bisa di-unmute seluruhnya atau bagaimana Bunda Pita ya, untuk biar bisa tenang. Karena masih ada yang ini ya, speaking dengan Pak Ustadz tercintanya. Ya, ada pertanyaan ya, apakah sahabat surga ada yang terlanjur bisnis memakai ada uang pinjaman atau uang riba dan ingin keluar dari keadaan tersebut tetapi belum tahu caranya? Bagaimanakah caranya sahabat? Ternyata caranya adalah hijrah, berpindah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang memutuskan untuk berhijrah akan mengalami sebuah ujian yang luar biasa tidak mudah. Karena Allah menguji dari segi keistiqomahan sahabat surga dalam berhijrah. Berhijrah apa saja sebenarnya Bapak Ibu? Bukan hal tentang adanya hutang atau amanah saja, tetapi hijrah dalam hal-hal yang lainnya itu ternyata tidak mudah, luar biasa. Seperti halnya dahulu saya saat ingin berhijrah dari keadaan energi bubur menuju ke energi yang lebih baik dan lebih brilian lagi, ternyata luar biasa. Butuh perjuangan, butuh istiqomah, butuh energi yang sangat powerful ya, yang sangat besar. Tetapi Bapak Ibu, semua saat kita mau berhijrah yang kemudian keadaannya tidak mudah, kemudian kita bisa istiqomah dalam berhijrah, berjuang tersebut, maka nanti banyak sekali balasan dari Allah, yaitu keajaiban demi keajaiban. Lalu bagaimanakah saat kita berhijrah dengan istiqomah itu akan mendapatkan kemudahan dalam rutinitasnya, dalam perjalanannya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dalam berhijrah itu kita harus punya teman, harus punya komunitas, jangan cuma sendirian. Kalau Bapak Ibu beriadah sendirian di rumah bisa, tetapi sering patah gitu Bapak Ibu, sering putus gitu. Karena apa? Nggak ada energi pembantu gitu. Apalagi nggak ada mentornya, nggak ada yang narik atau nggak ada yang dorong gitu Bapak Ibu. Maka perlu sekali adalah teman-teman yang istiqomah di situ, riyadhah berjamaah, akhirnya nanti bisa mencapai banyak impian-impian, mencapai aneka LOP yang dilangitkan. Nah, yakinlah sahabat, saat sahabat istiqomah dalam berhijrah bersama-sama di banyak teman, maka Allah akan siapkan rezeki yang sangat luar biasa, yang sangat luas. Kemudian jalan keluar yang sangat besar dan yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyangkanya sebelumnya. Ya, pada waktu Bapak Ibu ingin berhijrah, kemudian gambarannya kok tidak mudah gitu ya. Tetapi pada saat bisa melewati ada proses hijrah tersebut, ternyata hadiahnya luar biasa besar. Karena apa? Allah sampaikan ada di surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muharraman katsiran wa sa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Nah, Allah sudah berjanji seperti itu, akan memberikan ada bumi tempat hijrah itu luas dan menyediakan ada rezeki yang banyak. Inilah janji Allah, sahabat surga. Pada saat kita mau berhijrah, maka Allah akan luaskan langkah kita, akan mudah dan ringankan langkah kita. Kemudian akan dibukakan peluang rezeki yang ada di hadapan kita.